Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alahil qaul wa tamarnahu tatmira. Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman wassalamata wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Syadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan, termasuk kesiapan kita di pagi hari berangkat dari rumah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, semuanya itu bisa terjadi bukan karena kehebatan kita semata, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya harus disandarkan kepada Allah. Dalam bahasa kerennya, transendensial kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, diberi sehat karena Allah, diberi kecukupan hidup karena Allah, diberi kesempatan bisa bangun malam sholat tahajud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya bisa kita gunakan kesempatan ini untuk majelis ilmi atau majelis taklim atau pengajian karena Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasa Allah rabbul alamin. Tidak ada satupun yang dikehendaki manusia melainkan di situ Allah menghendakinya. Justru yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan terjadi. Ingin bangun malam, bisa sholat tahajud, bisa langsung ke masjid sholat subuh, kehendak kita. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Inilah yang saya maksudkan, semua yang kita dapatkan, yang sempat kita lakukan, yang sempat kita miliki ini harus transendensial, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa Jawanya harus disendenkan kepada Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semalam kita dimatikan Allah, jiwa kita yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilepas lagi oleh Allah, sehingga kita bisa hidup kembali.
Sebab itu para jamaah yang berbahagia, kalau ada orang tidak sakit, tidur malam dengan nyenyak, di pagi hari tidak bisa tidur, lalu kemudian terjadi kematian, itu memang genggaman tangan Allah pada jiwa orang tersebut tidak dilepas, digenggam terus. Jadi jiwa-jiwa saya panjenengan ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh sebab itu hati-hati kita, dimana kita sebenarnya ini tidak ada apa-apanya hidup di muka bumi ini ya. Tidak ada kemampuan sedikit pun tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua apa yang menjadi perintahnya, meninggalkan semua apa yang menjadi larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Di dalam kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, di dalam kita meninggalkan perintah Allah, larangan Rasul, harus kita lakukan semaksimal mungkin dengan kesungguhan. Jadi ngaji ini harus semaksimal mungkin. Ngantuk titik kudu dikalano ngantuk Pak. Gak oleh diterusno turu Pak. Ya. Itu namanya semaksimal mungkin. Tapi kalau lalu kemudian dalam pelaksanaan pengajian kok ngantuk betul, dilanjutkan dengan tidur, ya barangkali itu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kan begitu Pak ya. Orang itu kan ada yang gampang tidur, ada yang gampang bangun, ada orang yang tidak bisa tidur. Ada yang baru duduk loh Pak, kurang pengajian senden tembok ya, mukodimai ustadz ini wis gak menangi alhamdulillah nih akhir apa wis gak ero apa langsung berlayar. Ya mungkin itu digendaki Allah, tapi percayalah kalau semuanya di awalnya sudah sampai niatkan ibadah kepada Allah, insya Allah itu tetap pahalanya tetap Pak. Tapi karena ngantuk ilmunya gak entuk gitu. Lah ya apa caranya enak Pak? Ya oleh pahala, oleh ilmunya. Ya teko dihindari ngantuknya nih. Ini mudah-mudahan ya. Apalagi ini asini rontok nyari kira-kira wademi nemen nih. Elingku iku biyen gak ono saiki ono. Mangkane wadem ini mungkin persiapan Ramadan ya. Ya Pak ya. Ya dengan nasi ini bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, bisa menambah proses cepatnya kita untuk tidur Pak. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah tarhib Ramadan. Ya, kan kita tahu nih, kurang berapa Ramadan Pak? Kurang 1 bulan Pak. Mboten enten Pak, kurang rong minggu ini akan Ramadan itu. Makanya kita sedikit membahas masalah tarhib Ramadan ya. Sekarang sudah banyak orang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan diciptakan oleh Allah kepada kita umatnya yang mulia. Harus kita muliakan juga bulan suci Ramadan ini. Para jamaah yang berbahagia, setiap kali akan datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW ini punya satu kebiasaan untuk mengumpulkan sahabatnya, diberikan satu pencerahan. Napa Pak? Pencerahan.
yang terkait dengan tetek bengeke bulan Ramadan. Napa tetek bengek niku, Pak? Amen gak ngerti wong Sidokare, nek sing teko Jombang ngerti. Kalau Sidokare obor rampine bulan Ramadan. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa Ramadan itu satu ibadah kepada Allah. Yang namanya satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita hadapi, kita lalui dengan kemauan kita sendiri. Ya. Apa yang kita persiapkan, apa yang kita lakukan harus ada rujukan dan dasarnya. Ini namanya termasuk juga menyambut bulan suci Ramadan. Itu sudah biasa. Sudah rahasia umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya. Diajak apa? Diajak lagi untuk murojaah tentang masalah Ramadan. Jadi belajar ulang, belajar kembali tentang bulan suci Ramadan, termasuk ibadah-ibadah di dalamnya. Saya tidak tahu apakah jamaah sudah mulai buka-buka buku Ramadan, Pak? Belum ya? Belum, Pak ya? Belum ya. Masih teringat dengan capres-capresan, Pak ya? Sehingga Ramadannya sempat lupa ya, sudah itu tidak usah diingat lagi ya. Mudah-mudahan sampai milih gak keliru gitu aja loh, Pak ya. Gak keliru menjadi ibadah kepada Allah, tapi nek keliru menjadi bogemnya Allah kepada kita ya, Pak ya. Jadi itu Rasulullah Ramadan ini satu ibadah harus disiapkan dengan semaksimal mungkin. Tentang apa? Ilmunya. Ya. Bagaimana ilmunya niat Ramadan itu disampaikan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada saat itu sahabat Rasulullah bodoh? Enggak, pinter itu. Tapi orang yang pinter belum tentu istiqomah konsisten. Saat ini kata yang pinter tapi kebeli sing banter, Pak. Nah, sampean sing ngomong senes kula iki. Wah, kayak wong pinter tapi kebeli. Oh, nek ngomong tapi akhirnya bujuk. Wih, kan kita kan sering tertipu ya, Pak ya. Dengan orang hebat, waduh, pinter, ilmunya tinggi, kealimannya tinggi. Tapi akhirnya gledek lu mek ngono tok tiba keliru. Makanya sampean ndak boleh memuji dan bangga dengan seseorang berlebihan. Satu saat orang yang kita anggap berlebihan ini ternyata menyakitkan kita. Tapi sebaliknya kita juga tidak boleh benci dengan seorang berlebihan, sebab kebencian kita seseorang pada satu saat akan menjadi saudara kita. Gini apa mboten? Sampean bau benci ambek tangga sampean sing jenenge Pak ini. Bau benci, Pak, temen bencine wis ipat-ipat wis. Nek iso pitung keturunan aja sampai ketemu wong iku. Tapak ngledeki lho anak sampean tak pacaran mbek anake wong iku. Sampean kawin napa mboten, Pak? Gak tak kawinno mergo aku benci ambek bapake. Gak iso. Akhir sampean, iya aku ben kok benci ambek bapake dadak saiki dadi enten, Pak, ngoten niku. Teng mriki enten apa? Sinten, Pak? Sampean, Pak? Ya ndak apa-apa. Ini rambu-rambu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa takjil iku? Kan gitu. Es 5 gelas apa cukup kurma 3 biji, kan begitu. Sampeyan ya apa Pak nek takjil? Langsung es, Pak ya. 5 gel macam-macam. Cau. Apa mana ya, Pak? Es teh. Es teler. Terus apa, Pak?
Ada sekarang ini es teler, yang satu es geblak Pak. Sebab sehabis minum es ini geblak Pak. Namanya macam-macam. Itu kan semuanya diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan di malam harinya, Rasulullah mengajarkan. Diingatkan lagi sahabat. Sahabatnya wis pinter tapi dielingno terus itu ya. Dan itu mengikuti sahabat Rasulullah SAW ini. Nah ini bedanya dengan kita ya. Ya mohon maaf ya. Seperti saya nih. Kata apa pinter tapi nek dielingno gak gelem ya. Iya kan? Kalau saya ini kan gak tapi pinter nek dielingno gak gelem itu. Wis kau mengkeng wis pokoke ngene ya ngene. Ket biyen mula sadurunge awakmu lahir mbah-mbahmu biyen ya ngene iki. Aja ngowah-ngowahi. Ngowah-ngowahi apa, Pak? Nen kok ngowah-ngowahi adat. Nenek moyangmu biyen ya kawapan ket bawiyen nenek moyangmu nek kate Ramadan ya mesti gawe ngene iki. Kok awakmu gak ngolehi. Oh arek cek ijo ruyu-ruyu ini. Arek cek dai ini. Aku bapakmu wis warek mangan bangkune sekolah. Sampai begitu kadang-kadang. Padahal yang namanya kebenaran dan kesalahan itu kan bisa datang dari siapapun, Mbak ya. Bisa datang dari yang tua, bisa datangin dari yang muda, yang remaja, bisa datang dari orang yang pinter, bisa datang dari orang yang biasa, yang orang pas-pasan. Ini diingatkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mengisi malam Ramadan? Di antara cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu panjang lebar, bahkan itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat nisfu Sa'ban. Napa Pak nisfu Sa'ban ini Pak? Nisfun setengah Sa'ban, bulan Sa'ban. Berarti tanggal piro Pak? Itu Rasulullah menghidupkan malamnya Pak. Nidik no mangane Pak. Lah saiki wong gak menghidupkan malamnya tapi ngekeno mangan ini Rasulullah SAW. Ada 4 yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam ceramahnya Tarhib Ramadan yang beliau lakukan di acara Nisfu Sa'ban. Apa 4 ini yang saya pesankan kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya? Kalau ini nanti sudah kita dapatkan ilmunya, sudah kita sempurnakan di dalam kita memahaminya, Ramadan nanti sampean bisa move on. Napa move on ini Pak? Iku bahasane arek-arek saiki lho, bahasane anak-anak sampean, putu-putu sampean ini. Move iku apa Pak? On ini apa Pak? Cara pesawat itu take off-nya itu bisa wus. Enak ini. Ya. Supaya pesawat take off-nya itu bisa enak, maka dasar jalan yang disiapkan untuk take off pesawat itu juga harus baik Pak. Ya. Tahun kemarin banyak satu pesawat yang jamaahnya dikurangi. Kalau selama ini 450 jamaah dikurangi. Karena apa? Landasan untuk take off-nya pesawat ini sedang rusak. Jadi kalau mau take off itu karena jalannya ndak enak. Mudah-mudahan ini sudah disempurnakan. Jadi tidak lagi berkurang 450 jamaah satu pesawat. Take off ini enak gitu lah ya. Nah take off-nya itu bisa enak kalau pilotnya itu faham dengan carane take off. Ramadan kita bisa kita jalankan dengan sempurna manakala sampean sebagai pilotnya itu faham dengan Ramadan. Makanya ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 hal yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Setiap bulan suci Ramadan bahkan sudah menjadi kebiasaan kita baca sehabis sholat tarawih di masjid-masjid, di musola-musola itu pasti membaca ini.
Cuma wis diwaca tapi pemahamannya tasik dereng itu yang perlu ditingkatkan, Pak. Ya kayak maca Al-Qur'an, macane wis bagus. Ditingkatkan, mengerti artinya begitu. Makanya ada Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Enggak ada, Pak, Al-Qur'an sing enten terjemahane, Pak, ten griya, Pak. Enggak ada nggih. Ya, itu penting, Pak, ya. Jangan sampai koran segala macam nama ada di meja tulis kita, tapi Qur'annya tidak. Jangan. Ya. Koran ya penting. Majalah ya penting. Al-Qur'annya ya penting. Iso maca, Pak, ditingkatno artine. Ya kalau perlu di masjid-masjid pada saat bulan Ramadan itu nanti begitu. Makanya disebut dengan tadarus Al-Qur'an. Bukan tilawah Al-Qur'an lah ngoten, Pak, istilahnya. Niku aku takut tulis enek tulisan. Selama bulan Ramadan diharapkan kita bisa mengikuti tadarus Al-Qur'an yang diselenggarakan di masjid. Tadarus Al-Qur'an. Bukan tilawah Al-Qur'an. Tilawah niku macane tok, Pak. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin sampai mari hatam. Sudah tilawah. Tapi kalau tadarus Al-Qur'an dipelajari. Alif lam mim iki apa sih artine gitu. Dzalikal kitabul la raiba fihi bagaimana artinya? Ini disiapkan, Pak. Ya. Ya, satu bulan Ramadan sampai bisa tadarus Al-Qur'an, memahami satu surat semua apik, Pak, wis kapiin lah. Wis kapiin. Sebab yang kita utamakan adalah kita faham. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Oh, apa sih sini petunjuk itu gitu loh, Pak. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita membaca Al-Qur'an dengan harapan mendapat pahala. Jaluk gak jaluk sampai membaca Al-Qur'an itu dikai pahala, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran saya ini mendapat pahala, ya Allah. Gak usah jaluk itu, Pak, dikai pangeran diri. Tapi permintaan apa? Saya sudah bisa baca Al-Quran, ya Allah. Tapi ya Allah, beri pemahaman saya untuk mengerti apa yang ada dalam Al-Quran. Tadi tadarusnya untuk suwe, Pak. Untuk suwe. Sekarang anak muda-muda ini bagus-bagus di masjid ini, bapak-bapak berapa orang, 5 orang dipandu anak muda-muda satu. Tentunya anak muda yang memang faham bagaimana baca Al-Quran yang baik, faham taksinnya, faham tajwidnya, faham juga makharijul hurufnya. Saya mohon maaf, Pak, walaupun sering ngaji di sini, kalau di rumah membaca Al-Quran sering dikelirukan oleh anak saya. Sing kurang makharijule. Awak ini kan gak mikir toh, Pak, metune huruf iki ya apa? Nok lambe apa nok ilat apa nok gorokan apa enggak, sing penting muni lah ngono, Pak. Iya kan? Tapi anak-anak yang sudah membaca makharijul huruf itu enggak, Pak. Ilat rondok melet, rambi rondok mangap, itu ono, Pak, makharijul hurufnya. Ya. Lah kita sedikit demi sedikit harus ke sana, Pak. Kita membaca Al-Qur'an harus ada upaya memperbaikinya. Kalau di saat kita sudah berupaya memperbaikannya masih ada yang salah baca Al-Qur'an kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wis gak nek usaha, Pak, ngene ket biyen ya iki ngene iki. Ndi sing lam bengkong, lam kenceng, lam miring barang itu kan begitu, Pak. Guru-guru kita, yaya kita di kampung-kampung dulu. Tomak saiki nek masjid-masjid iki rondo langka, gak ono ngene. Khataman, senengane khataman. Tapi khatame bagi-bagi. Oleh wong 10 wong siji 3 juz sak jam khatam. Baik,
Khataman juga baik. Sampean bisa menghatamkan satu hari sampai 3 kali satu minggu. Tapi ingat bagaimana pesan Ali bin Abi Thalib. Ya Bapak, pesannya Pak. Ali bin Abi Thalib semaksimal mungkin bisa menghafalkan Al-Quran itu berapa hari? 3 hari. Awak dewi sak jam wis katam. Iya wong zaman bagi. Tapi baik. Kemudian perlu ini diajarkan Rasul. Ada 4 hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam targhib Ramadan itu apa? Laksanakan 2 hal yang diridhoi Allah dan laksanakan 2 hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ya Pak, apa Pak yang dipesankan Rasul Pak? Kenapa Pak? Laksanakan 2 hal yang diridhoi Allah, laksanakan 2 hal yang dibutuhkan oleh manusia. Saya panjenengan butuh dengan 2 hal ini. Ini peringatan Rasulullah SAW. Apa 2 hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa 2 hal yang diharapkan oleh manusia itu? Sudah sering kita baca dalam pujian sehabis sholat tarawih. Enten sing eling Pak? Sampeyan mari sholat tarawih pujian sampeyan napa? Aku lho mboten nate pujian Pak. Ya gak apa-apa ya kan. Yang masjid-masjid yang sering menggunakan pujian itu teringat betul. Apa pujian itu? Habis zikir kate mari doanya, lalu jamaah bersama-sama mengatakan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Tahu krungu ngoten Pak? Tahu nggih? Si Pak, sampeyan tirono Pak, monggo Pak. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Luar biasa Pak maknanya itu Pak. Kenapa kok kita tidak menganggap itu luar biasa maknanya? Mergo tasik dereng faham. Wis diwaca pun ben mari tarawih pun. Piku apa maksud iku? Karo aku gak tahu diulangi ngono Gitu loh Pak. Ini yang kita persiapkan Pak. Apa 2 hal yang diridhoi Allah? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini Allah memberikan peringatan kepada kita, sempurnakan syahadatmu itu. Saya tanya, apakah syahadatnya para sahabat dulu itu belum sempurna? Sudah Pak. Tapi kenapa Rasulullah masih mengingatkan? Syahadat seseorang satu saat dia sempurna, tapi karena perjalanan waktunya bisa bergeser Pak. Gini apa mboten Pak? Sakit napa mboten bergeser Pak? Bisa Pak. Ya kan? Apakah para sahabat dulu itu belum bersyahadat? Sudah Pak. Apa kita belum bersyahadat? Sudah Pak. Minimal panjenengan dan saya ini bersyahadat setiap hari. Saya hitung itu 9 kali Pak. Minimal itu. Pada waktu apa Pak? Sholat. Sholat itu bilang waktu Pak? 5 waktu. Sampean iling-iling, sampean sholat itu syahadate ping pira Pak? Dihitung. Maghrib 3 rakaat. Syahadat sampean ping pira? 2. Isya pirang rakaat Pak? 4. Syahadat ping pira? 2. Kok iso ping 2 Pak? 1 tasyahud awal, 2 tasyahud akhir. Loh. Ya Pak, wis 4. Subuh ping pira Pak?
siji berarti 5. Maghrib no sampean ping 5. Yang 4 waktu 2 kali kali 4 8, yang 1 waktu sekali subuh berarti 9 minimal itu loh. Tapi saiki ono Pak tokoh ya, seorang begawan Pak, yang sudah merasa puas karena sepanjang hidupnya sempat bersyahadat 3 kali. Lho sampean iki lho ping 9. Dadi kene wong seneng mergo wis syahadat ping nggih Pak. Nanti mireng sampean. Wis gak usah dirungokno Pak. Engko terus sampean golekno sapa sih maksud Pak Daud, gak usah. Ada. Oh saya begini-begini Islam. Saya sudah syahadat 3. Lho awak dhewe iki bendina ping gurung salat sunai Pak. Ya, seperti panjenengan yang ahli tahajud malam, saya lihatnya itu. Fi wujuhihim min atharis sujud. Di daina ini ada bekas-bekas ahli sujud. Ini kan ahli tahajud semua toh Pak ya? Kecuali yang belum Pak ya. Nah, yang belum mulai besok Pak, ahli tahajud. Orang yang kalau banyak tahajudnya kepada Allah, dimudahkan hidupnya oleh Allah. Materi Pak boleh sampai tidak punya, tapi ketenangan jiwa diberi oleh Allah. Ini janji Allah itu. Makanya dibiasakan Pak ya, dibiasakan. Ya syukur sampeyan iso sempurna tahajude. Nek memang gak nemen-nemen gak iso, gak kuat waktune mergo latihan, ya cukup 2 rakaat ditutup witir 1. 2 rakaat gak iso witir 1 gak iso, wis gak apa-apa, menit dibaleni maneh. Menit dibaleni maneh. Nabi ya nak memaksakan, Allah tidak memaksakan itu. Tapi Allah dan Rasulullah mengingatkan kita, mulailah berlatihnya tahajud. Ini para jemaah yang berbahagia itu ya, sudah ahli syahadat. Sahabat juga baca, kita juga baca 9 kali setiap hari. Lawang ternam syahadat 3 kali kok bangga, ya kan Pak ya? Semuanya sudah syahadat. Sahabat Rasulullah juga sudah syahadat, kita pun juga syahadat. Tapi yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, sudahkah syahadatmu itu memenuhi syaratnya? Kan begitu Pak. Enten pinten Pak syarat yang syahadat nih Pak? Setunggal napa Pak? Kok ngaji kok dibadai terus mboten badai Pak. Ilangi ngantuk maksud kula niki. Ngaji kok nek kula sing aktif, sampean gak aktif wis kula sing melek, sampean sing turu Pak. Mangkane disebut terus itu. Ya, kan disebut itu. Sekarang itu kan di setiap kita ada momen bicara itu harus melibatkan siapa yang kita ajak bicara itu. Kalau ndak ya itu Pak, mustami'e turu kabeh, ustadz tok sing ada 3 Pak syaratnya. Apa syaratnya kita syahadat itu? 1, takriru bil lisan. Kita harus mengucapkan dengan lisan kita syahadat. Makanya saudara-saudara kita para mu'alaf yang baru mau masuk Islam ini dipersyaratkan pertama harus takriru bil lisan, ucapkan syahadat dengan lisan. Rasulullah kepada para sahabatnya, yang para sahabatnya sudah cerdas, disuruh Rasulullah untuk mengucapkan syahadat. Kan itu syarat. Sekarang orang-orang mu'alaf itu kan kalau mau masuk Islam syahadat dulu. Ya. Apalagi ada orang mu'alaf akan menikahi seorang putri bapak orang muslim, takoni syahadat apa gurung? Syahadat. Ya.
Cuma di dalam prakteknya setelah mereka bersyahadat, pembinaan kita yang tidak ada. Akhirnya 3 wulan 5 wulan mari kawin ambek anak sampean syahadate hilang, Pak. Ganti yang lainnya. Ya. Apalagi seseorang berubah dan berpindah agama sehari 10 kali bisa terjadi. Tapi seseorang untuk merubah perilaku keagamaan itu sulit. Amin, jam 10 mlebu Islam, jam 11 mlebu apa maneh jam Islam. Tapi suruh merubah perilaku sampean yang sudah selama ini sampean yakini dengan agama yang sampean peluk, tiba-tiba dirubah sulit. Makanya tidak heran ya kalau kita melihat di layar TV, lalu kita berkomentar, ini mu'alaf loh ini mu'alaf. Tiba-tiba menggunakan gaun muslimah yang sangat syar'i. Muncul lagi dalam bulan yang lainnya berubah. Kenapa berubah? Oh, kembali murtad lagi. Ada, Pak? Nek pindah agama iso, Pak, sak jam ping pira. Tapi perilaku agama kita, perilaku agama. Kalau seseorang ini pernah punya satu sejarah aktif di masjid, ini perilaku ibadah seseorang. Tidak tahu karena ada masalah apa, lalu dia itu jauh dengan masjid, yakin satu saat dia akan kembali ke masjid. Karena perilaku itu sulit dihilangkan. Ya mungkin gak nang masjid saulan, mergo jek enek mangkel ngono to, Pak. Tapi atine jane no masjid. Lah Islam itu tidak menginginkan hati sampean di masjid, tapi Islam menginginkan fisik sampean di nek atine tok no masjid yo gak iso apa-apa, Pak. Lah karena fisik sampean ini ada di masjid, sampean paling ro iki masjid ini kewede nih. Kurang AC nih ditukokno AC karena fisik sampean ini. Nek atine sampean tok nok masjid gak ro fisike kurang apa AC ini ndak. Oh kurang apa, kurang ini dan lain sebagainya. Ini diingatkan Rasulullah. Yang kedua syaratnya adalah watasdiqu bil qalbi. Apa yang diikrarkan itu diyakini dalam hatinya. Itu loh, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kita lisankan ini diyakini dalam hati kita. Dua hal itu masih belum cukup, tapi harus keyakinan kita dan ucapan dalam lisan kita ini dibuktikan dalam bentuk amal nyata yang biasa dikatakan wa ta'malu bil arkan, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Lah Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya, kamu sahabat wis hafal syahadat itu, kamu sahabat wis yakin syahadatmu ini, yang kurang ini pengamalanmu itu loh. Sudah syahadat, kamu sudah hafal, kamu syahadat. Tapi apa substansinya syahadat? Tidak lain adalah patuh tunduk untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan patuh tunduk apa yang menjadi larangannya dalam segala hal hidup dan kehidupan kita. Ini yang masih kurang. Awakmu wis syahadat, awakmu wis yakin, tapi nek ketemu jamaah cik seledot, ya kan? Gak oleh itu, Pak. Gak kerasa kan? Melok rapat musyawarah terus pundi setuju, tapi bareng metu toko masjid, jane aku gak cocok ambek keputusan ini. Tapi suaraku gak tahu dirungok. Enten yang enten nih. Dan
Padahal syarat daripada musyawarah itu kalau sudah disepakati semua, apa kata Allah? Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah sepakat laksanakan dengan baik, penuh tawakal kepada Allah. Gak oleh mana wis sepakat metujane gak setuju aku. Masjid kok dikai keramik model ngene. Kan apik-apik sing warna-warna biru-biru itu, misalnya itu begitu. Ada ngoten niku. Mboten enten nggih. Nah, kita itu sering gak tapi aku gak wani usul. Apa sampean gak usul? Oh, aku kate usul ya apa ya gak tahu bantu wae. Ya gak enak engko aku usul diomongno. Oh niku gak tahu bantu usulmu tok wat. Wah, kan ndak boleh begitu. Usul demi kebaikan dari mana datangnya kan ya harus direspon. Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan, ojo diugari gitu loh. Ojo istilahnya dicancangi, ojo diudari maneng. Tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam segala hal. Dalam segala. Kamu sudah syahadat. Sudah yakin dalam hatimu. Tapi kamu masih sering berseteru dengan sesama jamaah, ini harus diberhentikan. Ini yang diingatkan Rasulullah, sempurnakan syahadat kita. Dalam hal apa? Dalam hal segala apa yang menjadi ajaran Islam. Dalam hal rumah tangga, dalam hal dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan jamaah, itu Islam senantiasa sudah mengatur dengan rapi, dengan tertib. Cuma ini yang masih belum kita laksanakan. Maka Nabi mengingatkan itu loh, perlunya saya mengingatkan syahadat lagi itu. Bukan urusannya hafal atau belum hafal. Ya kan? Dalam masalah apa? Semua ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam itu banyak, Pak. Cuma kalau disempitkan itu hanya menjadi 3 bagian besar. 1 masalah tauhid akidah, 2 masalah ibadah, 3 masalah akhlak, masalah muamalah, masalah siasa, masalah negara, masalah mengatur memilih pemimpin. Itu ajaran Islam semua itu. Cuman sing ngunu-ngunu iku warang kaji. Sehingga kalau kita ada orang yang mengatakan urusan negara, urusan pimpinan no masjid, malah dilokno, oh iku politik identitas. Sampeyan harus ingat siapa Rasulullah itu, presiden. Loh Pak, siapa Rasulullah itu, pemimpin. Begitu. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan Islamubiyah. Islamubiyah itu karepe nek sampeyan islami salat tok, elok-elok ngatur negara iku ben diatur ngomong sing kompeten gitu ya. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Boleh, Pak. Boleh. Ya kan? Itu semuanya. Akidahnya sudah baik, ibadahnya sudah baik, akhlak siasanya yang masih kurang. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini yang perlu kita perbaiki, begitu loh Pak. Iya kan? Islam mengajarkan, nek ngatur negara iku kudu ngene. Nek milih pemimpinnya kudu ngene. Nek calon 5 iku ana sing apik, pilihin sing apik. Tapi panjenengan harus tahu apa kriterianya kebaikan itu, kembali kepada agama. Faham? Faham. Nek kabeh padha apike, pilihin sing paling apik. Kan begitu, Pak? Nek kabeh padha eleke, pilihin sing titik eleke. Lho itu saya ngomong agama, Pak. Ya. Dalam kitab Ahkamus Sultaniyah
Imam Mawardi itu jelas itu. Dan ini sudah disampaikan. Oh iya nek milih gitu ini. Karena apa? Karena pemimpin itu tidak hanya bisa mengawal pembangunan, tapi juga harus bisa mengawal kehidupan agama. Mantuk kita itu Pak ya. Oh iya paham, jelas. Tapi pas nang TPS geledak keliru kabeh. Kenapa keliru kita? Karena orientasi kita sudah berbeda. Tidak lagi tendensi kita kepada Allah, tidak lagi kita sumeleh kepada Allah, tapi sumeleh kita dalam urusan sembako, urusan yang sangat kecil adalah masalah dunia. Ini guyon Pak ya, guyon ini. Tapi paling kena. Insya Allah di sini enggak. Insya Allah kalau di sini sudah teguh. Ini yang terjadi di tempat saya. Ya, kebetulan di dekat rumah saya itu ada TPS-nya Pak. Saya hitung nanti perkiraan yang milih ini sekian, yang milih sekian. Kan satu TPS itu kan paling banyak 300. Tapi ono satu TPS paling banyak 300. Terus tiba-tiba yang menang mendapat 500. Mbo iku teko ndi sing 200? Gak ero. Ya kan? Wah ini dapat sekian. Diingatkan, saya merasa kewajiban sebagai tamir, Pak, Bu, jangan lupa ya, jangan sampai keliru. Sampean sudah ngaji. Oh nggih, Pak. Iku sholat isya, mari coblosan. Dadak seje perhitungan ini. Lumangan orangnya saya anggap baik-baik itu dadak hilang belas gak ono suara. Lho kok iso kalah? Nggih Pak, apa oh? Tiang-tiang sami berubah Pak. Jenengan ngilingno kanisa. Mantun subuh iku berubah ya Pak. Ngono hari ini. Lho apa kok berubah? Sampean gak nitipi Pak, sing gare berubah mari sapa iku titip. Titipan apa iku? Nggih ngeten. Astagfirullahaladzim. Kalau sitakare ini insyaallah ndak ada, insyaallah. Lah ini yang saya katakan transendensial kita. Transendensial kita sumelehnya kepada Allah itu yang kurang. Nyata jek run. Ayo napa Pak, mboten ngoten niku nggih penting ya. Nah niku tiyang sing ndukur-ndukur niku nggih ngoten ya Pak, luwih nemen ya kula nggih nyontoh tok mawon. Lah itulah. Indonesia ini ikut asas paternalistik. Paternalistik itu apa? Rakyat mengikuti siapa yang ada dan siapa yang menjadi pemimpin. Ngono Pak. Mau nih ya. Ya ini. Sesuatu yang sudah kita faham, sesuatu yang sudah kita mengerti, sesuatu yang sudah kita yakini, lalu dalam praktek kita ternyata nyelentang, itu satu kesalahan di dalam Islam. Ini yang difahami oleh Rasulullah SAW. Oh ternyata dianggap oleh Rasul sahabat itu masih banyak salahnya di dalam bersahadat. Ikrarnya sudah, hatinya sudah, tapi substansinya siap untuk melaksanakan apa yang diperintahnya, siap melaksanakan apa yang menjadi larangannya. Sehingga pada saat itu Rasulullah dalam menyiarkan Islam, tidak banyak orang yang sudah bersahadat lalu siap mengikuti perintah Allah dan meninggalkan segala aspek dunianya. Jarang. Orang itu kalau sudah siap melaksanakan perintah Allah, dalam sisi yang lain juga siap meninggalkan larangan Allah. Itu logikanya itu begitu. Lah yang terjadi enggak ya? Yo dilakonilah perintah ya Allah, tapi yo di nanggar didik-didik lah larangane Allah. Ngono nek dilingno ngene jawabe. Oh niku lak nabi Pak, awak dhewe niki senes
Senes napa? Senes Nabi ya bener. Sampeyan niku menungso biasa kados kula. Tapi ingat, Rasulullah tidak hanya sekedar Nabi, Rasulullah juga manusia biasa seperti kita. Tuh, mantun Pak. Nah, karena menyadari kekeliruan-keliruan ini, di dalam hidup ternyata banyak yang banyak salah di dalam kita bersyahadat kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah berpesan yang kedua, astagfirullah. Apa Pak? Banyaklah berdoa, banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat. Mangkane iki pilihan wis mari dilungkas poso, ayo kabeh istighfar bertobat. Nek perlu taubatan nasional, napa Pak? Taubatan nasional iki. Sak Indonesia tobat kabeh. Ya jujur saja loh Pak. Saya ini khawatir dengan firman Allah surat Al-Isra 17 ayat 16 itu loh Pak. Itu yang kita khawatirkan. Ya Pak ya. Jadi istighfar. Nek ketok salah dilingno iki ya manut. Wis ketok salah mbaulet ae dilingno. Pun monggo sampeyan tutukno dhisik Pak. Nggih. Monggo. Ya Pak ya. Istighfar. Sinjik salah-salah punya pemahaman, oh kula pikir itu mboten-enten Pak, hubungane ngoten niku. Wenten Pak. Makanya kalau dianggap kekeliruan, ya, sampean kalau mau istighfar, mau tobat kepada Allah, ndak usah nunggu sampean itu buat salah. Tidak usah menunggu salah kita sudah menumpuk baru sadar ingat tobat kepada Allah. Para nabi belum melaksanakan satu kesalahan, merasa dirinya salah, sudah bertobat kepada Allah. Nabi Adam bagaimana? Belum merasakan satu kesalahan, tapi menganggap dirinya buat salah, sudah bertobat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti Allah, pangeran kula raose kula berbuat salah ya Allah. Kula nyalung sepuro ya Allah. Kalau Engkau tidak memberikan ampun kepada saya ya Allah, pasti kula dados tiyang sing rugi cek rumangsa salah tok. Nabi Ibrahim belum berbuat salah, merasa salah, berdoa kepada Allah. Ya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Dia belum punya salah tapi merasa salah. Rasulullah SAW tidak berbuat salah tapi merasa berbuat salah. Dia bertobat kepada Allah. Bagaimana tobatnya? Rasulullah SAW, dia kalau sholat malam mata dan kakinya sampai bengkak. Duh. Aisyah takon, Rasul kenging nopo sih nggak sampai nemen-nemen tahajud mawon kon sampai bengkak merikat panjenengan, sampai bengkak sikil panjenengan, tau panjenengan ini dijamin swarga. Napa jawab Rasul? Wahai Aisyah istriku, apakah engkau melarang aku bersyukur kepada Allah? Coba ini. Jadi Rasulullah SAW sholat tahajud malam sampai bengkak dalam rangka syukurnya kepada Allah. Syukurnya kepada Allah. Tidak karena berbuatnya salah. Iya kan? Jenengan itu lebih dijamin surga. Kok ibadah saja sampai bengkak? Apa engkau Aisyah melarang aku untuk memperbaiki ibadahku kepada Allah sehingga sampai bengkak ini? Tidak menjawab Aisyah. Ini ketinggian daripada akhlak Rasulullah SAW. Rumangsa salahe njaluk sepur.
Lah nek awak-awan saiki wis ketok melok-melok salah ngono cek ngawengkel ya dikandani. Ngene apa mboten? Cek ngawengkel wis kewetok salah. Salah hitunganmu iku ya wis aku ngakoni salah wis tak benerno. Tapi ditontok maneh sing dibener iku mlayu no tempat lainnya. Iki ya apa iki? Ya kan? Ini penting, Pak ini. Sebelum Ramadan ini. Kalau Ramadan masih carut-marut ini, bisa terganggu ibadah kita kepada Allah. Poso nih Pak, tetep tak. Poso fisiki, tapi poso atine wangel Pak. Ya. Apa ya gak iso diselesaikan secepatnya. Sing rumangsa sing salah-salah konono iku salah. Iki enggak ya. Gak salah, wis bener iki hitungane. Ngawengkel, barang dihitung temen salah, oh iya aku salah. Tak bener ini ya. Ya sing salah 10, sing dibenerno 1 ya, tetep kurang nilai ini. Ya kudu 10-10 ne dibenerno itu, Pak. Ini, Pak. Jadi banyak istighfar. Saya mengimbau kepada diri saya, kepada jamaah, para tokoh elit, para wakil rakyat, para pengangku negara ini, banyak salah, harus tobat. Harus tobat. Terutama kesalahan yang menumpuk terjadi pada akhir-akhir pilpres ini. Ini Pak. Kenapa saya katakan begitu? Saya takut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat orang yang mengetahui kecurangan lalu tidak ngomong dan memberitahukan kecurangan ini, kata Rasulullah, ingat murka Allah tidak hanya kepada orang yang jelek, sampean yang ahli taat akan terkena dengan murka. Karena apa? Sampean tahu kemungkaran, sampean tahu kecurangan, tapi sampean njegidek, gak gelem ngandani, gak gelem mengingat. Kan medeni Pak. Awak sing wis subuh ya nok masjid, isya nok masjid, kajian nok masjid, tapi gara-gara kesalahannya 1-2 orang awak dhewe katut itu loh. Karena apa? Karena kita tidak peduli dengan kecurangan. Saya ingatkan, kalau mencurang akui. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyatal hasanata. Rasulullah sudah mencari jalan yang benar dan mudah. Bagaimana supaya kita diampuni Allah, berhenti dari kecurangan, diganti dengan kebenaran, selesai. Nah ini enggak sing kecurangan digondeling ini. Aja sampai konangan ya, aja sampai konangan ya, aja sampai konangan. Itu loh Pak. Dan kalau ini sudah selesai urusan kita dengan Allah, lakukan 2 hal yang diinginkan manusia. Apa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, ya Allah, pun kula perbaiki ya Allah kesalahan-kesalahan sahadat kula ya Allah. Kula pun beristighfar, mohon ampun, bertobat kepadamu ya Allah. Kewajiban saya kepadamu ya Allah sudah, tapi saya mengambil hak saya ya Allah. Kan ngoten Pak. Nek kewajiban sampeyan lakoni, sampeyan njaluk hake. Apa hak sampean? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, berilah aku ridho dan surgamu. Njaluk hake kewajibane gorong dilaksanakne ya gak dikeki, Pak. Kok sampean njaluk anak ini, Pak, sangu ya? Ayo nyapu dhisik. Kan begitu. Umpan dhisik sepeda motor iki, engko tak kek duit. Oh nyapu anak-anak, ngumpat sepeda motor kewajibane. Barang kewajiban dilaksanakno, sampean kudu ngekeki hake iki sangumu. Iki ini. Allah itu juga begitu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakonono kewajibane baru. Hak sampean apa kalau sudah baik semuanya? Mohon ridhomu dan surgamu ya Allah. Ya Allah. Lho ngono lho, Pak. Jadi njaluk ini ku pantes, Pak. Mergo kewajibane wis dilaksanakno. Lah saiki wong enggak nuntut hak tapi kewajibane gak dilaksanakan. Tapi tidak kalah pentingnya, jangan hanya minta ridho dan surga Allah. Yang kedua adalah
nas'aluka wa na'udzubika bin sakotika wanar. Aku juga minta kepadamu ya Allah dari kemurkaanmu ya Allah, dari kemarahanmu ya Allah, dan dari nerakamu ya Allah. Itu Pak. Kayak doain Nabi Adam tadi loh, ya Allah saya ini salah ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni ya Allah, pasti saya menjadi orang yang rugi ya Allah. Tapi kewajibannya sudah diselesaikan ya, diselesaikan dulu, baru haknya kita tuntut ya. Syahadat sampean sudah bagus, ibadah sampean sudah bagus, istighfar sampean, tobat sampean sudah diterima oleh Allah, baru minta ridhanya dan minta dihindari dari siksaan. Tapi nek sampean ngengkel dengan kesalahan kita ya, ngengkel dengan kebohongan kita, semua elemen masyarakat sudah mengingatkan jangan buat ini, jangan berbuat ini, ngengkel terus, akan dibiarkan oleh Allah. Terus no. Ayo nak, kau nek gak nggugu bapak, terus no sepedamu, diterus no. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Madorotan. Tapi nih, ayo terus no. Anak mandek mulai sama nulisin. Alhamdulillah anak bapak pinter, dipenging ya gak ngelakoni. Ayo terus no, anak tambah amblas. Bagaimana sikap sampean nanggone anak sampean? Kurang ajar hari ini. Dikandani ngono tambah melah. Kurang lebih itu Allah begitu. Lereno iku salah, aku nono. Awas nek kok terus no. Istilah niku napa nek sida kari ini? Kaya napa digunggung ngene. Dilu. Nggih, dilu nggih. Digung dulu, ayo terus no. Kalau gak nurut, buyar kan. Ini loh, saya ini peduli dengan negara kita Indonesia yang sangat kita cinta, yang sangat kita sayang. Semua elemen masyarakat yang merasa salah keliru harus bertobat istighfar kepada Allah. Kalau ini kita teruskan ketidakbaikan ini, Allah membiarkan dan Allah ngelulu terus. Sampai aku akan melakukan hak saya. Kalian baca dalam Al-Quran surat Al-Isra 17 ayat 16. Itu Pak, mestinya kita harus takut. Idza amarna an nuhlikal qura. Kalau aku Allah mengendaki untuk menghancurkan satu bangsa, satu negara, amarna mutrofiha, aku akan perintah di satu negara ini seorang pemimpin untuk dekat kepadaku, fafasaku, tapi dia ingkar kepadaku, fakhaqqa alaihal qaul, saatnya aku menurunkan dan melaksanakan hakku. Apa kata Allah? Wa tatmiru tatmir, aku akan hancurkan satu masa negara ini dengan sehancur-hancurnya. Apa ngenteniku? Nek wis dikandani sesama orangnya ndak ngandel, ndak ngaku, ndak mau memperbaiki, apa ngenteni iki? Sayang kan? Sayang. Oleh sebab itu para jamaah yang berbahagia, hentikan semua kebohongan, kecurangan selama apa yang terjadi kemarin. Bersihkan diri kita sehingga di saat kita berpuasa nanti bisa move on, bisa take off dengan mudah dan lancar, sehingga kita bisa menggapai keberkahan Ramadan untuk mendapatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi satu, perbaiki syahadat kita. Dua, hendaknya banyak istighfar. Kalau sudah baik, mohonkan ridho Allah dan mohonlah dihindarkan dari kemurkaan Allah. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia kita diberi sehat walafiat oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW,
yang pada akhirnya keberkahan Ramadan kita dapatkan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kualitas ketakwaan kita kepadanya. La'allakum tattaqun. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf Pak ya, telat 5 menit Pak ya. Mudah-mudahan telatnya ini juga membawa keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.